Gimana Pak Azam? Sudah bisa dimulai? Baik Pak. Ya. Baik. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang untuk dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan sedikit memaparkan terkait dengan hasil review paper kita terkait dengan tulisan yang telah kita bahas terkait dengan money laundry untuk korporasi dengan anggota kelompok. Yang pertama di sini ada Aprilia Fitriningsih, Rika Septiana, setelah itu ada Mbak Dita, terus Melisa, Axel, Bang Hidayat, dan saya sendiri. Baik, sedikit mengulas apa yang kemarin sedikit kita bahas. Ini kita lebih banyak menekankan terkait dengan pada pencucian uang. Seperti apa yang dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 2002, pencucian uang ialah perbuatan menempatkan atau mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawakan ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Ini juga senada dengan apa yang disampaikan di dalam selanjutnya, yaitu setiap orang adalah seorangan atau korporasi. Nah, di mana paper ini banyak sekali mengenai korporasi ialah orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya bisa di next, Axel. Nah, terkait dengan latar belakang apa yang kita bahas ini, yang pertama, banyaknya kasus tentang tindak pidana pencucian uang yang juga terjadi di negara Indonesia. Salah satunya yang dibahas oleh penulis di dalam tulisannya. Yang kedua, terkait dengan paradigma positivisme sendiri menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana pencucian uang itu sendiri dan penanganannya terhadap tindak pidana pencucian uang yang semakin banyak melakukan tindak pidana tersebut. Jadi melihat dari ritme tahun per tahun, tingkat untuk tindak pidana pencucian uang ini semakin meningkat, Pak. Itu yang tadi disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, aturan di dalam undang-undang diatur secara jelas dalam tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau tidak representatif dengan apa-apa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya pencucian uang sebagai dimensi internasional membawa dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Di mana ketika semakin maraknya apa yang tadi disampaikan oleh penulis, tingkat daripada pencucian uang ini semakin meningkat, itu juga akan mempengaruhi dimensi internasional. Jadi tidak hanya suatu negara tersebut yang terpengaruh akibat banyaknya pencucian uang, tetapi ini juga akan sangat mempengaruhi terkait dengan dimensi internasional. Selanjutnya, tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh individu. Tadi yang telah saya singgung untuk di awal, bahwasannya terkait dengan korporasi ialah tadi yang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang 25 tahun 2002. Selanjutnya, terkait dengan latar belakangnya yang kita anggap penting, yaitu tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat tindak pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga perlu adanya capaian-capaian yang kita bahas di dalam review paper pada kali ini. Nah, di dalam paper yang ditulis oleh penulis tersebut juga banyak sekali dicontohkan permasalahan-permasalahan yang tumpang tindih terkait dengan putusan-putusannya. Padahal kita tahu bersama bahwasannya itu telah diatur di dalam undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan yang terkait. Mungkin seperti itu, Pak.
Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya mengenai dasar hukum, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan lain yang juga menganut model ini, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya mengenai tujuan dari penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana pencucian uang yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga yaitu menetapkan model kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang. Mengenai fokus penelitian, penelitian ini menekankan bahwa kebijakan hukum pidana dalam memerintahkan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang TPPU di Indonesia. Dan Undang-Undang TPPU di Indonesia sudah menerima dan mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ada beberapa kasus yang mengindikasikan adanya keterlibatan korporasi yang melakukan praktik pencucian uang di Indonesia. Namun pada tahap penyelesaiannya atau penerapannya dalam sistem peradilan belum ada korporasi yang didakwa dan dijatuhi sanksi pidana mengenai TPPU. Maksudnya belum ada di jurnal ini, mungkin bukan belum ada, namun jarang sekali dan bahkan kemungkinan kecil bagi korporasi dijatuhi pemidanaan TPPU, karena hal ini juga pada dasarnya tidak ada tolak ukur yang pasti dalam penerapannya kapan suatu korporasi itu dapat dipidana dan kapan perlu dihiraukan dan hanya fokus kepada pelaku atau si pengendali korporasi. Hal ini juga berkaitan dengan adanya dampak politik, ekonomi, sosial, budaya dari dampak terhadap negara maupun masyarakatnya itu sendiri ketika korporasi dijatuhi pemidanaan mengenai TPPU. Lalu yaitu sejalan dengan perkembangan hukum tertentu, korporasi dikategorikan sebagai subjek hukum pidana. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dahulu KUHP belum menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun dalam perkembangannya di berbagai undang-undang termasuk di Undang-Undang TPPU ini telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Yang nantinya mengenai pengaturan ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya mengenai kasus mengenai korupsi yang dilakukan oleh PT Jaladi di PN Banjarmasin, di mana para pihak mencari untung dalam kasus korupsi dan korporasi lainnya. Kasus PT Giri Jaladi Wana ini menjadi salah satu kasus pertama yang dijatuhi hukuman tentang korporasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan secara umum terlebih dahulu mengenai gambaran kasus PT Giri Jaladi. Kasus ini bermula dari sebuah putusan kasus korupsi yang dilakukan oleh Stefanus Widogdo selaku Direktur Utama PT Giri, Bonavikus Cipto Subektu selaku Direktur, Mitfa Inizar, Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin, Edwan Nizar selaku mantan Wali Kota Banjarmasin, di mana secara sah melakukan korupsi dalam pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh PT Giri dengan pemerintah Kota Banjarmasin, PT Giri dianggap sebagai pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban pidana karena ikut menikmati pembangunan dan pengelolaan dari pasar sentra Antasari. Di mana sebelumnya, sebelum terjadi pembangunan ini, pasar tradisional sentra Antasari Banjarmasin ini Pemkot mendapatkan hasil retribusi sebesar 800 juta per tahun. Pada tahun 2004 sampai 2007, pemerintah sudah tidak mendapatkan lagi hasil dari retribusi pajak pasar sentra Antasari Banjarmasin. Oleh karena itu, pemerintah rugi sebesar 7,6 miliar. KPK mengumumkan masih slide sebelumnya. Axel masih slide sebelumnya. Sebelumnya, Sel. Axel masih studi kasus yang pertama tentang PT Giri Jaladi, belum yang kasus kedua. Oke. Langsung aja. Pada kasus ini, acuan yang digunakan oleh hakim untuk acuan dari jaksa penuntut umum untuk menuntut kasus PT Giri Jaladi itu masih menggunakan acuan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pasal 2 ayat 1, junto pasal 18, junto pasal 20, Undang-Undang 31 tahun 1919. Kasus ini terjadi sebelum adanya Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang lahir pada 22 Oktober tahun 2010. Terjadi polemik karena banyak yang menganggap bahwa tindak pidana pencucian uang atau korporasi ini belum menjadi subjek hukum karena seperti yang dijelaskan Saudara Axel tadi, KUHP di Indonesia belum mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang praktik tentang pemberantasan dan perlindungan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya di sini penulis mendeskripsikan tentang kasus pencucian uang, akan tetapi di sini yang lebih ditekankan adalah korporasinya gitu. Adapun kasus kedua yang ditulis oleh penulis ini adalah tentang kasusnya Nazarudin. Mungkin ketika kita mendengar Nazarudin gitu, mungkin nggak asing lagi di telinga kita gitu. Siapa sih Nazarudin ini gitu? Nah, beliau adalah seorang pengusaha dan juga politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2009 sampai dengan 2014. Nah, kemudian Nazarudin juga itu diangkat sebagai bendahara umum Partai Demokrat itu pada tahun 2010. Akan tetapi pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Nazarudin ini tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet atau Hambalang untuk SEA Games yang ke-26. Nah, Nazarudin ini tuh diterangai meninggalkan Indonesia yang mana statusnya itu tuh belum menjadi tersangka, yang pada akhirnya itu Nazarudin ini berhasil ditangkap di Kolombia. Nah, Nazarudin itu Nazarudin didakwa itu melakukan tindak pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya itu diperoleh dari hasil korupsi. Nah, pembelian sejumlah saham yang dilakukan oleh Nazarudin itu dilakukan melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Group. Nah, kelompok perusahaan milik Nazar. Nah, berdasarkan surat dakwaan, sumber penerimaan keuangan Permai Group itu berasal dari fee dari pihak lain atas jasanya menggunakan sejumlah proyek yang anggarannya itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, dari uang tersebut ternyata salah satunya Nazarudin
bisa membeli PT Garuda Indonesia itu pada PT Garuda Indonesia itu sekitar pada tahun 2011 kalau tidak salah, dengan menggunakan anak perusahaan Permai Group. Nah, karena perbuatannya itu akhirnya Mahkamah Agung memperberat hukuman dari Nazarudin dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara. Karena Nazarudin itu terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta pasal 3 atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja referensi yang dibahas oleh penulis dalam paper ini. Pada paper ini, penulis menjelaskan bagaimana korporasi dari awal yang tidak diakui sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP, kemudian hingga korporasi sendiri diakui sebagai subjek pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, pada paper ini, penulis mengutip beberapa referensi-referensi seperti misalnya dari Marpau, Abidin, Lubis, next, slide selanjutnya ada dari Ali, lalu juga akhirnya semula di Indonesia hanya ada satu subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum, lalu beban tugas pengurus kepada suatu badan hukum adalah kepada pengurusnya, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Namun pendapat ini kemudian berkembang hingga menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan TPPU. Untuk selanjutnya, penulis menyimpulkan tanggung jawab apa yang dikenakan kepada korporasi serta kesimpulan dari keseluruhan paper ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tadi rekan-rekan kami sudah menjelaskan baik dari latar belakang, kemudian dasar-dasar hukum dari paper ini, serta menjadi fokus peneliti. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya ada gap yang ingin dimunculkan oleh peneliti terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang hubungannya dengan individual dan korporasi gitu. Nah, di sini ada usulan pemikiran yang diambil rujukan oleh penulis, yaitu dari Sultan Remi, yang dikutip dari penelitian Syaidini 2007 yang menambahkan satu sistem. Menurutnya ada 4 kemungkinan tuntutan bertanggung jawab pidana terhadap korporasi. Nah, 4 sistem yang mungkin antaranya adalah korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penguruslah yang harus memikul tanggung jawab. Nah, cuman di dalam paper ini tidak dibahas terkait seperti apa, karena kan kita mengenal yang namanya badan hukum dan tidak berbadan hukum gitu. Nah, kalau untuk PT memang sudah jelas di Undang-Undang PT itu siapa yang harus bertanggung jawab, sedangkan bentuk-bentuk usaha itu banyak sekali. Nah, ini mungkin menjadi celah nanti untuk peneliti berikutnya meneliti lebih lanjut terkait dengan subjek hukum jika itu masuk ke dalam korporasi sebagai subjek hukum yang disampaikan oleh Dita tadi gitu. Kemudian korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memiliki tanggung jawab. Jadi dia sebagai perwakilan manajemen di dalam dan di luar pengadilan yang harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil atas korporasi gitu. Nah, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri harus memikul tanggung jawab pidana. Nah, ini juga harus dirinci nanti mungkin apa sih bentuk tanggung jawabnya, karena korporasi sendiri itu kan benda mati gitu. Kalau orang kan jelas bisa dikurung dan segala macam. Apakah bentuk penyerahan atau penyitaan oleh negara terhadap seluruh aset-aset dan kemudian penyelesaian terhadap transaksi yang terkait dengan pihak lain itu juga mungkin menjadi hal lain yang perlu dikaji lebih dalam. Kemudian pengurus dan korporasi sama-sama sebagai pelaku tindak pidana dan kedua juga harus memikul tanggung jawab pidana gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan penulis melihat ya dari idenya itu antara pengurus dengan korporasinya itu dianggap segala sesuatu yang terpisah, bisa terpisah dalam sebuah tindakan gitu.
Artinya kebijakan itu diambil untuk kepentingan usahanya atau kebijakan itu diambil atas kepentingan pribadinya. Ini juga perlu ditelisik lebih lanjut gitu. Karena berhubungan dengan tindakan korporasi sebenarnya tidak bisa dipisahkan bahwa itu adalah tindakan individual atau tindakan bisnis. Next. Nah, Undang-Undang TPPU memang telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ada 3 bentuk sistem tanggung-jawaban pidana. Kalau dilihat dari sini, pertama korporasi yang bertindak sebagai pelaku pidana, pelaku di mana korporasi itu sendiri yang memikul tanggung jawab pidana. Tadi yang berkaitan dengan yang di atas ini kesimpulannya. Korporasi sebagai pelaku dan mengendalikan korporasi bertanggung jawab secara pidana gitu. Jadi yang mengambil keputusannya yang diminta pertanggungjawaban. Kemudian 3 korporasi bersama-sama dengan personel pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya memiliki tanggung jawab pidana. Ketika pengurus perseorangan bertindak sebagai pelaku pidana, maka beban tanggung jawabnya pidana hanya dibebankan kepada pengurus perseorangan. Sebenarnya ini terbuka bahwa bisa kajian lebih lanjut ya, kapan sebuah tindakan korporasi itu dianggap sebagai tindakan korporasi atau tindakan pengurus gitu. Nah, ini perlu mungkin kajian lebih dalam karena secara kalau kita lihat dari badan hukum itu segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus atas nama korporasi adalah itu tanggung jawab korporasi sebenarnya secara bisnis, tapi juga tanggung jawab pengurus di dalam dan di luar pengadilan sebagai subjek hukum. Nah, mungkin itu kesimpulan dari kami, mungkin bisa kita lanjut dengan diskusi lebih lanjut terkait dengan paper ini sebagai pengantar diskusi. Baik, menarik ya paper yang disampaikan kelompok yang ketiga ini. Tadi dari pemaparan Pak Hidayat tadi itu sudah ada 2 ide topik penelitian yang baru ya Pak? Iya Pak. Ya, yang terakhir tadi itu menarik sekali itu, memberikan identifikasi mana kapan itu perbuatan perorangan atau mana itu perbuatan korporasi. Saya kira Ya, itu betul. untuk sebagai penelitian lanjutan, bahkan Ya, mungkin sudah mulai dikembangkan untuk jadi jurnal untuk ya, itu sudah bisa saya kira ya. Di sini juga di penelitian ini kami mencoba menelusuri ya Pak, berkaitan karena sudah masuknya badan hukum sebagai subjek hukum gitu. Nah, padahal kan di Indonesia kita kenal sekali bahwa ada badan hukum dan tidak berbadan hukum Pak gitu. Nah, dan itu masing-masing juga ada undang-undang dan aturannya, kayak PT sudah ada undang-undangnya gitu, yang menyatakan siapa yang bertanggung jawab terhadap di dalam dan di luar pengadilan gitu. Kalau kita sebut dewan direksi gitu. Padahal dalam prakteknya terkadang pengambilan keputusan bisnis itu juga komisaris terlibat Pak gitu. Nah, sedangkan dalam undang-undang PT bahwa komisaris itu bertanggung jawab sebatas saham yang dia sampaikan gitu, tidak bertanggung jawab lebih dari itu. Nah, di sini kadang-kadang kan undang-undang menyatakan begitu, tetapi dalam aktivitasnya suka komisaris itu bukan limited liability. Justru kadang-kadang dewan direksi ini hanya sebagai representatif saja gitu. Nah, saya sebagai yang punya pengalaman di lapangan sebagai accountant gitu, suka melihat malah yang memutuskan itu komisaris Pak. Walaupun kadang mereka suka bilang jangan ditulis ya di dalam notulen rapat gitu bahwa komisaris mendirect secara langsung. Mungkin kita bisa melihat sebuah kasus mungkin lebih panjang, mungkin saya tambahin sedikit, ada kenapa sebuah korporasi kepemilikannya minoritas tetapi dikonsolidasi gitu. Sedangkan secara konsolidasi itu adalah pemilikan yang mayoritas gitu. Ternyata karena dilihat di sini itu adalah terkait dengan significant influence Pak. Berarti pengaruh yang signifikan. Nah, kalau pengaruh yang signifikan itu bukan kepemilikan lagi yang dilihat, tapi dampak dia mengambil kebijakan terhadap kepemilikan. Contohnya perusahaan Pak Haritanu. Pak Haritanu itu sedikit kadang di tempat lain, tetapi dikonsolidasi. Kenapa? Karena semua keputusan itu didirect gitu sama mereka. Nah, ini kan bisa terbuka buat kita mengkaji dari sisi hukum, apakah jika terjadi tindak pidana pencucian uang, apakah pertanggungjawaban dia juga seperti itu, tidak dilihat dari kepemilikan dia sebagai komisaris yang minoritas gitu, tetapi juga sesuai dengan porsi dia waktu pengambilan keputusan. Karena di laporan keuangan sebagai dasar nanti. Nah, sekarang juga terjadi perdebatan apakah laporan keuangan itu sebagai bukti hukum. Nah, ini sering Pak, sekarang banyak banget seminar, apakah laporan keuangan, laporan audit itu adalah sebagai bukti hukum gitu. Nah, ini juga jadi perdebatan, itu juga sebagai standar nanti yang dibawa, apakah dia juga bertanggung jawab. Kalau dilihat dari undang-undang PT, kalau kita lihat sudah ada undang-undangnya, memang Dewan Direksi bertanggung jawab di dalam di luar pengadilan.
Makanya di saat ada batasan tertentu, misalkan atas penggadaian aset, atas pinjaman yang begitu besar, baru minta persetujuan Dewan Komisaris. Ini sangat terbuka sebenarnya Pak kalau menjadi objek kajian terhadap badan hukum ini. Betul, betul Pak Dayat. Makanya di dalam tidak hanya di Undang-Undang TPPU sebetulnya ya, tapi juga di Undang-Undang Korupsi itu juga sudah mengembangkan bahwa subjek hukumnya itu tidak hanya perorangan, ya tidak hanya orang atau person ya, tapi juga korporasi. Nah, kira-kira apa sih bedanya korporasi dengan badan hukum apa? Kalau korporasi itu sebenarnya segala semua, kalau di definisi saya Pak, korporasi itu segala sesuatu yang bertindak dalam urusan bisnis Pak. Tapi kalau berbadan hukum itu jelas dulu dasarnya kan. Kalau di Indonesia kita sudah dibagi kayak PT, CP segala macam sudah masuk. Di luar itu tidak gitu, tidak berbadan hukum disebutkan. Tapi ada beberapa yang tidak boleh melakukan aktivitas bisnis di yayasan segala macam. Walaupun kita lihat kenyataannya yayasan juga banyak yang berbisnis gitu ya kan. Di Indonesia ini agak saru sebenarnya Pak. Kalau beda kalau kita melihat kasus dulu pernah yang terjadi antara Enron Pak dengan akuntan publiknya. Sampai hari ini kan baru 2 tahun belakang lah Enron akuntan publiknya itu boleh beroperasi lagi Pak. Kan dicabut semuanya, kemudian aset-asetnya disita, kemudian dibuat sesuatu untuk mengganti kepercayaan publik, kemudian ke ini publik nih. Di luar kan sudah terjadi Pak. Nah, kalau di Indonesia kita agak masih saru nih gitu. Maka suka orang bilang, udah berbadan hukum belum? Sudah, misalkan apa gitu. Misalkan dalam bentuk persekutuan gitu. Padahal persekutuan kan tidak berbadan hukum, Pak, kalau di dasar undang-undang. Tapi disebut udah berbadan hukum. Definisi kita secara awam, kalau sudah Menkumham-nya keluar, itu berarti sudah berbadan hukum. Padahal definisi berbadan hukum, tidak berbadan hukum, bukan itu sebenarnya. Nah, biasanya kalau kita bicara korporasi, itu biasanya unit usaha yang berbadan hukum, Pak. Biasanya kalau kita tarik gitu, yang kalau PT sudah ada undang-undangnya, kalau yang lain juga yayasan juga sudah ada aturannya seperti itu. Makanya di dalam undang-undang baik TPPU ataupun di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dia menggunakan istilah korporasi, ya karena kalau dengan menggunakan istilah korporasi berarti terbuka peluang bahwa pelakunya itu bisa yang berbadan hukum dan bisa yang tidak berbadan hukum. Ya, jadi istilah korporasi itu dibuat lebih terbuka sehingga ketika menjadi pelaku ya itu bisa terbuka bagi badan hukum dan juga tidak berbadan hukum. Nah, hanya seringkali publik ya bahkan mahasiswa mungkin sering salah bahwa yang menjadi subjek hukum itu tidak hanya orang tapi juga badan hukum. Nah, itu kan dia menyempitkan bahwa yang bisa menjadi pelaku tindak pidana baik TPPU ataupun tindak pidana korupsi itu hanya lembaga yang punya badan hukumnya gitu. Padahal yang tidak berbadan hukum juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi pelaku tindak pidana. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal tadi ya, ada beberapa kerancuan memang sebetulnya bukan kerancuan tapi lebih kepada hal-hal yang jadinya kompleks ya, seperti yang diceritakan Pak Hidayat tadi itu salah satunya. Di Lampung sendiri kan itu ada kasus di Pasena ya, itu kan sampai ditutup semua berhenti beroperasi dan sebagainya. Nah, ini ada satu hal yang dalam penegakan hukum ya, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap yang berkaitan dengan masalah-masalah tindak pidana ekonomi, ini memang agak harus hati-hati ya. Itu kemarin sempat disesalkan. Nah, dalam teori, di dalam doktrinnya ada istilah kita itu dalam menegakkan hukum pidana itu ada yang namanya harus salah satunya mempertimbangkan cost and benefit ratio. Ya, silakan nanti Bapak Ibu cari pendapatnya Profesor Sudarto itu beliau pernah mengatakan itu ya. Itu jadi dalam penegakan hukum pidana salah satu yang harus diperhatikan itu adalah cost and benefit ratio. Ya, cost and benefit ratio ya secara tidak langsung kita bisa terjemahkan sebagai untung dan rugi. Nah, logikanya seperti ini yang dibangun. Ada satu perusahaan besar, ya. Contohnya tadi yang disampaikan Pak Hidayat tadi. Ya, ini perusahaan besar, dia punya banyak aset, dia punya banyak karyawan, dia pembayar pajak aktif, gitu kan. Nah, pada satu ketika dia terlibat masalah hukum. Ya, entah dia terlibat dalam korupsi ataupun
tindak pidana pencucian uang. Ini badan korporasinya terlibat. Padahal si badan hukum ini, si korporasi ini, dia itu tadi, ya dia perusahaan besar, dia punya karyawan ribuan misalkan, kemudian dia punya aset yang banyak, kemudian juga dia pembayar pajak aktif. Ya. Nah, ketika dia terlibat dalam satu tindak pidana, misalkan tindak pidana pencucian uang, ya entah dilakukan oleh para pengelolanya gitu ya, para pengelolanya. Nah, itu kan menjadi istilahnya itu menjadi dia seperti terlibat ya, sehingga dia bisa diberikan sanksi, korporasinya bisa diberikan sanksi. Nah, pada saat memberikan sanksi, mungkin dia terbukti terlibat. Nah, tapi pada saat pemberian sanksi, nah ini yang harus diperhatikan. Prinsip ini baik, ya prinsip dalam penegakan hukum pidana dia harus memperhatikan prinsip cost and benefit ratio. Ya, coba bayangkan, mungkin dia terlibat dalam tindak pidana korupsi jumlah besar, ya sehingga merugikan kerugian keuangan negara yang besar. Nah, itu hanya bisa diganti kerugian keuangan negaranya hanya dengan menjual itu semua asetnya, ya sehingga ketika semua asetnya terjual, perusahaan ini sudah mati, tidak bisa beroperasi lagi, ya nggak bisa beroperasi lagi nih perusahaannya, orangnya udah bangkrut, nah istilahnya gitu ya. Nah, coba dibayangkan ketika perusahaan ini bangkrut, ya tutup lah istilahnya ya, seperti di Pasena itu tutup, ya. Ada nggak kerugian negara yang didapatkan? Ada nggak kerugian negara yang lebih besar lagi yang muncul ketika perusahaan ini tutup? Ada Pak, ada Pak. Iya. Kerugian masyarakat lebih besar. Iya. Sebenarnya saya juga tertarik dengan yang Bapak tulis tuh Pak, tentang cost and benefit itu kan Bapak pernah menulis tuh. Oh, Iya, di salah satu koran online kalau nggak salah. Sebenarnya benar Pak, makanya kadang kan keengganan bahwa menjadikan, walaupun sudah jadi subjek hukum gitu sebuah korporasi, biasanya dilihat dari pertama, sebenarnya ini juga sama yang pendekatan kalau nanti kasus perpajakan Pak, sama Pak, kasus tindak pidana perpajakan itu sama. Jadi yang dilihat, maka ada suka statement begini, tidak mengambil ayamnya, cuma mengambil telurnya gitu. Nah, itu yang suka hampir sama, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan itu sama Pak. Yang dilihat cost and benefit-nya. Karena begini, di saat itu ditutup, maka nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap di bawahnya, termasuk terkait hutang piutang Pak. Itu selalu pertanyaan lebih lanjutnya. Beda dengan pilot ya Pak. Kalau pilot itu penyakitnya dari awal udah ketahuan gitu, tinggal matinya aja gitu ya kan. Tapi kalau tindak pidana pencucian uang Pak, perusahaannya bisa sehat Pak. Lagi gede-gedenya kemudian kena kasus gitu. Nah, ya, kalau diambil kerugiannya itu, kerugian negaranya begitu besar, bisa bilang 60% dari asetnya harus diambil oleh negara. Nah, sebenarnya menurut saya harusnya begini Pak, boleh diambil oleh negara, diakuisisi bentuknya Pak, tanpa uang, tapi diakuisisi tanpa uang. Kemudian diambil dijadikan anak perusahaan mungkin, dihibahkan menjadi anak perusahaan, kemudian perusahaan terus berlanjut, semua manajemen yang terlibat itu ditindak pidanain gitu. Tapi kan belum ada skema itu Pak, sehingga cost and benefit-nya nggak terjadi. Jadi perusahaannya terus berjalan gitu. Tapi itu justru jadi tawaran skema baru Pak Dayat, kalau memang bisa bisa jadi jalan keluar, karena kan tentu seperti yang saya bilang tadi, tentu negara akan lebih rugi besar ya, karena satu, potensi pajaknya hilang karena perusahaannya tutup, tentu dia tidak bisa bayar pajak lagi. Dan yang penting juga, misalkan dia tadi punya ribuan karyawan, karyawannya berhenti semua, ya kan? Ini kan jadi masalah lagi buat negara. Ketika masalah ekonomi baru. Banyak pengangguran, kan jadi masalah penting buat negara gitu. Ketika semakin banyak pengangguran. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi prinsipnya adalah memperhatikan cost and benefit ratio dalam penegakan hukum pidana, itu juga penting, ya, terutama dalam tindak pidana ekonomi. Seperti mungkin Pak, mungkin kita ada kasus yang mirip, mungkin Bapak pernah ingat masalah tour and travel dulu Pak. Oh iya. Tour and travel akhirnya kan iya. Di tour and travel itu dulu saya malah berpikir begini, justru kalau ini tidak digembar-gemborkan bisnisnya, langsung pemiliknya langsung diciduk, gitu ya kan. Kemudian manajemennya diakuisisi oleh negara, mungkin kerugiannya nggak sebesar itu. Gitu ya kan. Nah sekarang kan ujungnya nggak ketahuan Pak, para uang yang sudah masuk, pada uang jamaah sudah masuk kan tidak ada penyelesaian sampai hari ini. Ya kan. Nah, padahal itu sudah diambil negara loh Pak, orangnya sudah dipenjara gitu. Nah
Terkadang di hukum kita belum melihat penyelesaian cost and benefit. Saya setuju dengan, termasuk ada tulisan Bapak, saya setuju banget tuh. Cost and benefitnya analisisnya nggak sampai ujung, Pak. Gitu. Penyelesaiannya terhadap orang. Padahal kalau menurut saya kalau tour and travel itu adalah bisnis yang sangat ini ya Pak, bisnis yang sangat profit banget gitu ya kan, karena walaupun kita nggak melihat pandemi ini, sebelum nanti atau sesudah pandemi pasti akan terjadi. Harusnya tinggal diakuisisi Pak, gitu. Bahkan bisa ditunjuk perusahaan pendamping, ya kan, yang memang mereka lebih bagus. Dengan model akuisisi itu ada nggak negara yang menerapkan pada ya? Negara lain maksud saya? Kalau dulu kalau di kasus Enron Pak, di kasus Enron itu kan karena dia berkaitan dengan bursa saham tidak sempat diakuisisi oleh negara karena sudah image-nya turun kan Pak. Langsung harga sahamnya turun, collapse memang. Tapi menurut saya walaupun belum ada di negara lain, mungkin itu sebuah ide baru dari Indonesia ini yang harus kita munculkan gitu. Jadi ide baru, betul saya setuju, cuman memang kadang-kala untuk penguatan paling tidak kita ada studi, ada perbandingan ya. Oh di negara ini kan model seperti ini ada akuisisi. Tapi nggak mesti juga sih. Yang penting secara teoretik dia kuat dan kemudian bisa dianggap bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu saya kira bagus. Betul. Kalau selama ini denda Pak termasuk terkait kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap sosial ya Pak ya. Sosial itu kemasyarakatan itu biasanya dendanya disebutkan Pak. Tapi beberapa perusahaan yang tidak terkait dengan bursa efek itu dia tidak mati Pak. Berarti perusahaannya terus beroperasi. Tetapi manajemen afiliatednya itu dihukum, Pak. Dihukum. Nah, terkadang memang di luar sana hukumannya nggak penjara, Pak, kalau hukuman ekonomi. Kayak hukumnya itu adalah denda uang, Pak. Denda uang biasanya disebutkan gitu kan. Denda uang, tapi berkaitan dengan profesi biasanya izinnya dicabut kalau berkaitan dengan profesi. Nah, dulu yang kasus Enron yang ribuan orang itu karyawannya Pak, akhirnya bisa menjadi Big Four, Pak, sekarang, Pak. Ada masuk ke perusahaan-perusahaan afiliasi besar karena profesi kan banyak yang nampung. Nah, cuman perusahaannya sendiri tetap jalan, kecuali yang berkaitan dengan bursa efek kan image Pak, image saham langsung sahamnya dari tinggi langsung hancur nih. Kayak Garuda waktu itu kasus yang gitu Pak, pada sahamnya pada berterbangan kan akhirnya pada orang beli karena ada kasus seperti itu. Memang impact ekonominya itu tadi mungkin cara penyelesaiannya. Nah ini mungkin juga cara penyelesaiannya adalah kalau berkaitan dengan persepsi publik Pak, kasusnya belum jadi clear tapi impact-nya sudah di depan biasanya. Ini yang paling ditakutkan dari berhubungan dengan bisnis biasanya kasusnya. Jadi kalau terdengar aja efek negatif, langsung berdampak langsung kepada perusahaan. Baik, Bapak. Ya. Baik. Oleh kelompoknya Pak Hidayat dan teman-teman tadi, saya kira banyak sekali ide yang berkembang dan kemudian bisa juga menjadi ide-ide baru ya buat Bapak Ibu semua yang peserta mata kuliah ini. Saya kira untuk dikembangkan menjadi ide penelitian. Baik, mungkin saya cukupkan diskusinya, tapi tadi ada pertanyaan Mbak Pinkan, silakan. Iya, ada. Tapi udah mepet belum Pak waktunya? Apa? Pertanyaannya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, makasih Pak, izin. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau Pinkan tanya ini Pak, kan kalau pemilik korporasi itu seperti yang Bang Hidayat tadi juga bilang ya, kalau salah satunya ada manajemen dari pimpinan-pimpinan perusahaannya, dan kalau umpamanya sebagai korporasi nggak bisa selalu dibilang korupsi atau pencucian uang. Nah, hal ini kayak yang terjadi sama Karen Galalia Agustiawan yang waktu itu dia divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim karena tindakan korupsi. Jadi dia ini salah satu direksi komisaris Pertamina, Pak. Nah, di situ tapi kemudian dia dibebaskan karena alasan business judgment rule. Nah, ini gimana ya Pak kalau umpamanya dalam konsep hukum dan kejahatan ekonomi sendiri gitu. Jadi ya memang bisnis di dalam putusannya itu dikatakan bahwa kenapa dia dibebaskan karena bisnis itu sulit diprediksi gitu. Nah, tapi seperti kita ketahui sendiri bahwa di dalam bisnis itu kan sendiri kayak ya mungkin kayak Bang Hidayat lebih tahu juga ya adanya audit, baik audit dari keuangan bahkan audit dari legalnya gitu. Nah, tapi kenapa sih
bahkan dari kelas BUMN juga tetap bisa meloloskan komisaris ini hanya berdasarkan business judgment rules ini Pak, atau BJR ini Pak. Gitu. Makasih. Iya, jadi untuk kasus ini memang sempat menjadi menarik perhatian ya banyak pihak. Kok bisa begitu? Sedangkan prinsip BJR sendiri itu belum dikenal gitu ya oleh kita ya, oleh dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, hanya begini, pertama yang harus kita pahami dalam proses penegakan hukum itu adalah penegakan hukum pidana ya, itu adalah pembuktian. Nah, memang dalam konteks hukum acara ya, memang dalam konteks hukum acara saya tegaskan lagi, dalam konteks hukum acara memang yang ditegakkan itu adalah mekanisme yang disebutkan di dalam ketentuan perundang-undangan. Begitu. Jadi mungkin penegak hukum berkaca pada dalam proses penegakan hukumnya itu dia terpaku dengan undang-undang gitu ya. Nah, hanya dalam proses pembuktiannya. Nah, ini dalam proses pembuktiannya, makanya dalam proses pembuktian itu kemudian tidak hanya melihat apa yang disebutkan dalam undang-undang. Apalagi ini adalah aspek yang variabelnya besar ya, variabelnya banyak ya, tidak hanya variabel hukum, tapi ada variabel ekonomi. Makanya dalam persidangannya itu kan dia banyak mengundang saksi-saksi ahli. Nah, saksi ahli inilah yang banyak memberikan support, banyak memberikan masukan kepada para hakim bahwa posisi, nah ini ide yang disampaikan Pak Hidayat tadi, bahwa kita memang perlu ada identifikasi, hanya memang identifikasinya ini tidak disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan, hanya disampaikan oleh para ahli ketika dia dalam proses pembuktian di persidangan gitu. Jadi makanya dalam kasus ini kemudian banyak menghadirkan para ahli yang kemudian hakim menyimpulkan perbuatannya ada, ya perbuatannya ada, gitu. Tapi kerugian negaranya tidak terbukti. Ya, perbuatannya korupsinya ada, betul perbuatannya terbukti, tapi unsur kerugian keuangan negaranya itu tidak terbukti sehingga putusannya apa? Putusannya bebas apa lepas ini putusannya? Bebas, Pak. Bebas, Pak. Bebas. Ya. Perbuatannya dianggap ada, tapi unsur kerugian keuangan negaranya tidak terbukti sehingga si karenanya ya tidak dipidana akhirnya. Jadi memang begini, ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama, aspek penegakan hukum itu memang dalam proses penegakan hukum aparat penegak hukum harus melihat undang-undang, harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Nah, tapi dalam proses pembuktian itu tadi, ya karena memang tidak ada indikator formal yang memang disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan, ya seperti idenya Pak Hidayat tadi itu kan betul itu untuk membuat indikator itu ya, itu saya kira itu ide yang bagus gitu untuk menentukan indikator ini adalah dilakukan oleh orang gitu ya atau oleh badan hukum gitu. Nah itu harus diperjelas. Tapi karena itu tidak ada, sehingga dalam proses pembuktiannya itu tadi menghadirkan banyak sekali saksi ahli yang akhirnya majelis hakim menyimpulkan bahwa ini dilakukan untuk penyelamatan. Nah, dilakukan untuk penyelamatan kebijakan tersebut ya dikeluarkan oleh Karen untuk melakukan penyelamatan terhadap Pertamina gitu supaya tidak bangkrut, supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar gitu. Makanya kemudian dia tidak dipidana begitu. Jadi memang terutama dalam masalah penegakan hukum tindak pidana ekonomi ini memang banyak variabel yang harus diperhatikan dalam penegakan hukumnya. Pak mau nambahin dikit Pak. Kalau kita pakai pendekatan fraud ya Pak, kalau pakai pendekatan fraud tuh harus ada dua unsur yang harus terpenuhi Pak. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan gitu. Nah, kalau memang ada kejadian yang dirugikan tapi tidak ada individu yang tidak sah yang diuntungkan, nah itu bisa nanti kan ditarik ke fraud, Pak. Nah, dalam keputusan bisnis ini terkadang ini yang pendekatannya agak susah, Pak, gitu. Nah, misalkan ada sebuah tindakan yang mesti diambil, itu tahu adalah merugikan, tapi itu perlu diambil karena takut kerugian yang lebih besar bisa terjadi kalau tindakan itu tidak diambil. Nah, ini kan sebenarnya butuh keberanian, harusnya dewan direksi dilindungi nih, Pak, gitu. Nah, bedanya kan kalau di swasta kelihatan karena pengambil keputusannya pendek. Kalau di BUMN ini adalah aset negara yang dipisahkan dari keuangan negara, biasanya isu politisnya tinggi, Pak, gitu. Nah, sehingga tidak dilihat dari keputusan
keputusan bisnisnya gitu. Kadang ada keputusan rugi itu diambil. Saya sering menjadi advisory perusahaan, udah dibayar aja rugi gitu. Tapi kalau nggak dibayar sekarang, 2-3 tahun lagi itu 50 kali itu kerugiannya. Nah, kan kerugiannya jelas tindakan yang menyebabkan kerugian perusahaan yang diambil gitu. Padahal itu meminimalisir risiko yang lebih besar di depan. Misalkan kita bayar aja ada penaltinya. Nah, kalau orang menganggap bayar penalti kan menguntungkan orang lain. Padahal kalau tidak dibayar penaltinya, 2-3 tahun lagi aset kita nggak cukup untuk membayar itu. Karena kita sudah tahu ujungnya. Nah, ini terkadang di tangan hukum kita, Pak, instrumennya belum cukup gitu loh. Untuk mengkaji kapan keputusan itu diambil sebenarnya untuk penyelamatan sebuah perusahaan. Nah, di current itu ada, Pak. Makanya saksi ahli menyatakan seperti itu. Ya, makanya karena memang instrumen hukumnya belum cukup itu tadi, makanya dalam persidangannya dia banyak sekali menghadirkan saksi ahli. Banyak sekali saksi ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaannya, dalam proses pembuktiannya gitu. Sehingga kemudian akhirnya disimpulkan bahwa itu tadi tidak ada aspek kerugian keuangan negara gitu yang dilakukan oleh Karen, karena betul kebijakan yang dikeluarkan oleh Karen itu adalah untuk penyelamatan perusahaan, bukan untuk keuntungan dirinya atau keuntungan orang lain. Ya, banyak penilaian ya, artinya banyak sekali pandangan atau analisa ya mengatakan bahwa ini kalau salah satu kelemahan hukum kita ya, karena instrumen hukumnya belum lengkap ya sampai ke situ, tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga muncullah ide itu tadi, BJR itu supaya dimunculkan, dikaji ya, ditelaah supaya dia bisa menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kalau ngambil mentah-mentah gitu aja kan nggak bisa ya. Artinya ada hal-hal yang mungkin tidak cocok juga gitu ya, konsep itu. Nah, artinya tetap perlu dikaji, perlu pendalaman dan sebagainya. Sehingga ketika tapi idenya sama gitu ya, ketika memang itu dilakukan dalam rangka penyelamatan bisnis atau penyelamatan perusahaan, harusnya nggak ada masalah gitu. Walaupun ada keraguannya juga, keraguannya itu maksud saya adalah ketika itu jadi alasan, ya bisa dijadikan alasan dalam pelarian lah istilahnya. Enggak, saya melakukan ini dalam rangka penyelamatan perusahaan. Uangnya akhirnya misalkan tadi sudah masuk rekening dia, ditransfer lagi ke rekening perusahaan misalnya. Padahal awalnya dia niatnya untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Tapi karena ketahuan, akhirnya uangnya dialihkan gitu. Nah itu hal-hal yang memang perlu didalami, masih perlu dikaji ya lebih jauh terkait dengan konsep BJR itu sendiri. Menarik sekali ya di kelompok ini, tapi udah jam 3 malah ya. Saya kira nanti satu kelompok lagi tidak cukup waktunya. Tapi nggak apa-apa karena data pertemuan kita masih banyak ya, di pekan depan kita bisa lakukan. Nah, tapi yang barusan dipresentasikan oleh kelompok 3 ini ya, oleh grupnya Pak Hidayatullah dan rekan-rekan, ini banyak sekali ide yang berkembang. Artinya Bapak Ibu bisa ambil, bisa itu ya, bisa dijadikan sumber kajian gitu ya, terkait dengan saya nanti mau nulis apa ya gitu. Itu saya kira sudah harus mulai dipikirkan. Kemudian yang kedua, di dalam jurnal yang saya sampaikan itu, tolong betul diperhatikan cara dia menganalisa, memberikan judgement gitu ya, memberikan argumentasi, itu tolong betul diperhatikan supaya nanti Bapak Ibu ketika menulis karya ilmiah, ya baik itu jurnal ataupun tesis, itu ya nggak jauh-jauh dari situ, gitu ya. Cara dia memberikan argumentasi, kemudian kelengkapan dasar-dasar hukum, ya, alas hukum apa yang harus dicantumkan di dalam kasus ini, dalam satu kasus misalkan. Nah, jadi kan sehingga dalam penulisan tesis nanti atau penulisan jurnal karya ilmiah lain seperti jurnal itu dia menjadi komprehensif, ya, menjadi komprehensif dan lebih baik tentunya. Oke, tadi absen kelas sudah saya taruh di kelas ya. Tolong nanti Bapak Ibu juga tulis isi absen kelasnya. Saya kira cukup dulu ya sampai sini ya, nanti di pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan kelompok yang lain. Mudah-mudahan nanti dengan pemaparan kelompok yang lain kita juga bisa menangkap hal-hal baru, hal-hal yang banyak sehingga kita bisa bisa kembangkan lagi. Tolong, tapi saya minta tolong untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan review jurnal, hasil reviewnya minta tolong dikirim ke saya ya, yang dua kelompok sebelumnya sama yang kelompok hari ini.
dikirim lewat WhatsApp aja nggak apa-apa. Tapi saya sama plus tulis nama anggotanya, ya, nama anggotanya dan hasil review. Oke ya, Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa banyak memberikan pencerahan. Kalau mau ada yang didiskusikan boleh lewat chat ya, atau ditanyakan atau didiskusikan. Pak, yang dikirim PPT-nya apa Word ya Pak? Terserah, PPT boleh, Word-nya Iya. boleh, tapi yang penting hasil review-nya. Iya, Ya, baik Pak, baik Pak. baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.